Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, mahasiswa PPG Transformatif Batch 1 tahun 2025, LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Saya mengajar di SMA Negeri 96 Jakarta. Hari ini saya melakukan uji kinerja pada materi ilmu kalam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, ibu yang soleh dan soleha, ibu minta seperti biasa untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran kita dimulai. Silahkan Tasya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, ibu absen terlebih dahulu. Untuk Fadli, Nuruma, Yoga. Hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semua. Yuk anak-anak yuk, sebelum belajar kita SDG dulu biar tambah semangat. Ibu minta untuk kali ini pertemuan sekarang Egi yang mimpin teman-teman untuk SDG. Silakan Egi. Ibu ikutan di sana ya. Iya Ibu, silakan. Oke teman-teman, kita sebelum mulai pembelajaran kita breaking dulu yuk. Jadi bentuknya adalah bentuk bit 1 sampai bit 3. Jadi bit 1, bit 2, bit 3 sampai pelajar. Bisa? Bisa. Saya mulai ya. Oke. Everybody bit 1, bit 2, bit 3. Oke, udah bisa mulai pembelajarannya nih. Udah pada fokus semuanya ya? Terima kasih Nuruma. Alhamdulillah setelah melakukan S-Breaking tadi kita makin semangat. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ilmu kalam. Tujuan pembelajaran kali ini mengenai mengidentifikasi pengertian ilmu kalam dan mengidentifikasi dalil-dalil yang berhubungan dengan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu adakah yang sudah tahu atau sudah baca mungkin? Tunjuk tangan. Iya, Bu. Silakan Imron. Ilmu kalam itu berlogika dan bernalar. Baik anak-anak, di sini Ibu tampilkan gambar untuk kalian memberikan pendapat mengenai gambar tersebut. Apa sih makna dari gambar ini? Coba siapa yang mau berbagi ilmu untuk teman-teman? Silahkan tunjuk tangan. Saya Bu, kalau menurut saya di gambar 4 itu ada seorang suster dan dokter sedang mengecek keadaan pasiennya menggunakan ilmu pengetahuan dan alat medis. Cakep. Terima kasih kepada Naila untuk berbagi informasi dan pendapatnya tentang gambar tersebut. Dan terima kasih juga untuk Imron sudah memberikan pengertian singkat mengenai ilmu kalam. Jadi tepat sekali menurut Naila dan Imron, inilah yang dimaksud ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah pembicaraan ya. Jadi ilmu kalam ini sebuah ilmu pengetahuan yang didasarkan rasionalitas dan logika untuk bisa membuktikannya. Jadi ruang lingkup dan pembahasan di ilmu kalam ini banyak macamnya, terutama mengenai ketuhanan atau Allah. Dalam agama kita Islam itu kita mempelajari ke Allah, kita juga mempelajari tentang Rasul, kita juga mempelajari tentang kitab suci atau malaikat dan jin. Inilah dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu kalam. Ada di surah Al-Baqarah ayat 75. Nanti kita akan baca bareng-bareng. Dan juga surah Al-Baqarah ayat 253. Juga di surah An-Nisa ayat 100
Baik, kita akan melafalkan surah Al-Baqarah ayat 75. Ibu meminta tolong untuk Fadli memimpin baca surah Al-Baqarah ayat 75. Nanti teman-teman akan mengikuti. Silakan Fadli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum. Baik anak-anak, untuk mempelajari pengertian ilmu kalam, kalian silakan menganalisa dengan kelompok kalian karena banyak sekali ilmu kalam ini mencakup pembahasannya. Ada sumber-sumber ilmu kalam, juga ada ruang lingkup ilmu kalam. Ibu sudah menentukan kelompok kalian yang sudah kalian tentukan sendiri kemarin, dan Ibu sudah tentukan materi-materi apa yang akan dibahas sesuai dengan tema. Baik, karena kalian sudah duduk dalam berkelompok, silahkan berkumpul dan menghadap ke kelompok masing-masing. Akan Ibu bagikan lembaran kertas sesuai dengan tema. Silahkan duduk per kelompoknya masing-masing. Oke, terima kasih sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan tema sesuai materi di ilmu kalam. Silakan kalian menganalisa tema tersebut, dan nanti Ibu minta untuk presentasi di depan, berbagi ilmu dengan teman-temannya. Jadi model pembelajaran ini menggunakan think, pair, and share. Jadi nanti kalian berpikir, terus mencari dan menganalisa tema yang Ibu berikan, lalu terakhir kalian share ke teman-teman kelompok kalian yang lainnya. Silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami di sini akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini terdiri atas dua kata, yaitu ilmu dan kalam. Kalam itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya kata-kata atau pembicaraan. Menurut KBBI, ilmu kalam adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Ciri utama ilmu kalam yaitu rasionalitas dan logis. Oleh karena itu, ilmu kalam sangat erat hubungannya dengan ilmu deduksi atau logika. Istilah lain dari ilmu kalam adalah neologika. Ilmu kalam secara etimologi atau secara bahasa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan mengenai ruang lingkup ilmu kalam. Nah, menurut Hasan Al-Banna ada beberapa hal yang mencakup ruang lingkup ilmu kalam. Yang pertama ada ilahiyat. Ilahiyat yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilah atau Tuhan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau Allah dan lain-lain. Selain ini, itu ada beberapa aspek yang mencakup ilahiyat ini. Yang pertama sifat-sifat Tuhan, yang kedua kudrat dan kehendak. Yang kedua ada nubuat, yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang tentang Allah, mukjizat, karamat, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah untuk materi yang hari ini tadi sudah dipresentasikan, sudah berbagi ilmu teman-teman kalian dalam presentasi ya, pengertian ilmu kalam dan ruang lingkupnya beserta dalil-dalil yang memperkuat ilmu kalam. Jadi untuk materi kali ini, apakah ada pertanyaan dari kalian? Ibu, saya mau bertanya. Silakan Nora. Ilmu mantik itu apa ya, Ibu? Baik. Untuk semuanya ada pertanyaan dari Nora, apakah ilmu mantik itu? Jadi ilmu mantik itu adalah ilmu berpikir, ilmu logika dan kaidah berpikir. Jadi ilmu ini bertujuan untuk juga bermanfaat untuk menghindari kesalahan dalam berpikir dan juga mengembangkan daya pikir. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu ingin tahu apakah kalian sudah paham mengenai pengertian ilmu kalam, dalilnya, dan segala ruang lingkup ilmu kalam. Boleh Ibu minta satu dari kalian menyimpulkan pengertian dari ilmu kalam. Silakan. Saya, Bu. Silakan Amel. Jadi menurut kesimpulan menurut diri saya, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah tekanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun argumentasi rasional. Alhamdulillah, terima kasih Amel. Dalam ilmu kalam, kita belajar bahwa keimanan bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga memahami dengan akal pikiran yang jernih. Untuk pertemuan selanjutnya akan membahas materi sumber ilmu kalam dan tujuan serta manfaat ilmu kalam. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Berarti menunjukkan bahwa pembelajaran kali ini kalian sudah memahami mengenai ilmu kalam. Baik, untuk kita akhiri dengan pembelajaran kali ini, Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.